Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sunab jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama pengajian kita, kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan barokah Ummul Kitab Allah subhanahu wa ta'ala pelihara iman Islam kita semua, segenap keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah rahmati dalam kuburnya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah tambah keberkahan. Anak cucu yang kita miliki mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang solihin dan solihat. Al-Fatihatu ila ma nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ولا يضيق الرسول الله جاءوك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa kun husnal muraqabati al marsadi li saati syarifah fa innaha mubhimatun fi jamil yaum ay jamil jum'ati fa asaka antadrakaha wa anta khashi'u lillahi ta'ala mutadallilun mutadarri'un wa la tahduru fi jami majlisil khalqi. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita semua dapat hadir di majlis ini
dapat hadir di masjid ini dalam rangka kita melakukan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, kita sambung dengan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang sunnah, yang wajib, dan ibadah-ibadah lainnya, semoga Allah terima dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian, kita lanjut kaji kita kepada kitab Al-Muraqil Ubudiyah, berkenaan dengan adabiah sehari ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berinteraksi, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun non-muslim. Ini semua ada hubungannya antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Pada beberapa minggu yang lalu telah kita sampaikan, ketika di hari Jumat kita disunnahkan untuk membaca surah Yasin, disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ketika kita tidak mampu membaca surat Al-Kahfi, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Di antara manfaatnya yaitu Allah akan jaga kita dari berbuat dosa. Yang kedua, manfaat kita istiqamah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Qul huwallahu ahad, yaitu dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita rajin membaca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, manfaat bagi orang yang istiqamah membaca surat Al-Ikhlas di hari Jumat. Manfaat yang ketiga, apabila dia meninggal dunia, maka akan digolongkan ke dalam pahala mati syahid. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, lanjut kaji kita pada kitab Al-Muraqil Ubudiyah ini berkenaan yaitu wa kun husnul muraqabati al-marsadi li saati syarifah. Hendaknya ketika hari Jumat itu kita bagus-bagus di dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Jadi di dalam penampilan kita, barangkali yang biasa-biasa kita sholat itu hari Jumat pakaiannya sederhana, ya, yang bersih, yang suci. Tapi ketika di hari Jumat kita itu dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik, karena hari Jumat itu merupakan bagian hari raya mingguan yang wajib bagi umat Islam. Kalau kita tidak melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, kalau kita tidak melaksanakan hari raya Idul Fitri, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau orang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali muta'ammidan, sengaja, dia di rumah nggak sholat Jumat, tapi di rumah sholat zuhur, diganti 4 rakaat, tidak ada uzur, tidak sakit, ya, tidak sedang musafir, ada di tempat itu, di kampung itu dia tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut sampai 3 kali, itu maka akan digolongkan mata kafiron, matinya dijadikan orang kafir. Nauzubillah. Maka saking wajibnya hari Jumat. Kalau kita yang biasa hari-hari biasa, nggak biasa pakai minyak wangi barangkali, tapi di hari Jumat usahakan kalau ada minyak wangi-wangian, kita menggunakan minyak wangi. Kalau biasanya kita di hari-hari biasa kita sholat pakai baju, barangkali baju koko atau batik lengan panjang yang biasa. Tapi di hari Jumat, sunnahnya kita menggunakan pakaian yang terbaik, yang disenangi oleh Nabi, yaitu warna putih. Warna putih, iya, warna putih. Jadi warna putih itu merupakan warna yang disenangi oleh Nabi dan sunnah Nabi. Ini peci putih ini bukan melambangkan orang udah haji, ya. Kalau peci putih itu kita pakai karena kita melaksanakan sunnah Rasulullah itu menggunakan warna putih. Jadi pakai putih itu mengikuti sunnah Nabi.
Biasanya kan orang kalau sudah haji pakai warna putih, padahal itu memang bagian daripada sunnah Nabi. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, ketika kita berjamaah, pahala berjamaah itu pahalanya 27 lebih baik daripada sholat sendirian. Iya. Kalau kita sholat sendirian, barangkali Al-Fatihah kita kurang sempurna, tapi dengan berjamaah, insya Allah Al-Fatihah kita akan sempurna dari bacaan si imam. Ya. Terus ketika kita berjamaah itu, umpama orang yang jamaah ini di masjidnya ada 2 saf. Nah itu salah satu doanya, bacaannya ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya yang hadir di situ berjamaah, maka sholatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan sholat itu kita berjamaah. Di mana jamaah yang terbaik? Jamaah yang terbaik kalau di Indonesia itu tempatnya ada 2, ada masjid, ada musola. Tapi kalau di tanah suci yang namanya musola nggak ada, di sana nggak ada. Seluruh tempat sholat di sana dinamakan masjid. Yang ada musola cuma 2 di Indonesia, cuma di Indonesia. Kalau masjid di Indonesia itu adalah tempat ibadah yang dipakai sholat Jumat, itu masjid orang Indonesia. Tapi kalau musola itu tempat ibadah sholat 5 waktu, tapi nggak dipakai sholat Jumat. Makanya orang Indonesia nyebutnya musola. Nah kalau di Indonesia musola itu sudah dipakai masjid, itu namanya masjid. Tapi kalau nggak dipakai sholat Jumatan, itu tetap musola, walaupun musolanya besar. Nah sekarang itu kan kita dinamakan Masjid Jami Baitur Rahmah. Jami itu berarti masjid besar yang dipakai sholat Jumat. Nah kalau nggak ada jaminya, itu berarti masjid itu nggak dipakai Jumatan. Tapi kalau kita di Jabodetabek, umumnya di Indonesia, kalau sudah masjid itu dipakai Jumatan, itu bagian daripada masjid. Ini merupakan kita mengingat kembali adab ketika kita berjamaah, sholat berjamaah bersama. Di imam yang terdepan ini, orang yang di depan ini, yang pertama orang yang sudah dewasa, ya, yang dekat imam ini. Yang kedua, mereka ini bacaannya bagus-bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nanti mungkin barangkali si imam ini ada yang batal. Nah, yang batal, ya si yang di belakang ini bisa menggantikan posisi menjadi imam, ya. Nah, ketika kita melangkah, ini kan berapa langkah kemari? Berapa langkah? Itu melangkahnya jangan seperti orang jalan, melangkahnya pelan-pelan. Saya contohkan sebentar, mohon maaf punten. Saya contohkan sebentar, barangkali ini mengingatkan kembali. Umpama si imam di depan ini batal, dia keluar wudu, maka si yang di sini ini menjadi pengganti si imam. Nah, ketika dia menjadi pengganti si imam, maka melangkahnya pelan-pelan. Nah, berhenti dulu, jangan melangkahnya gini. Ini batal, ya, batal karena bergeraknya lebih dari tiga kali. Bergerak itu sempurna dulu, bergeraknya sempurna dulu. Nih, gini, bergerak lagi sempurna, baru sampai 3 kali. Jadi melangkahnya itu 1 langkah sempurna. Terus sempurna lagi, baru kita melanjutkan menjadi imam, seperti itu. Itu merupakan bagian daripada kita adab berjamaah, ya. Yang kedua, ketika kita berjamaah sholat, umpama kita itu menjadi makmum, datang belakangan, ya. Sunnahnya kita itu, ditepak, ya.
pelan ditepak, bahwa kita sholat mengikuti orang yang di depan, walaupun dia tadi niatnya sholatnya munfarid, sholat sendirian, tahu-tahu kita jadi makmum, maka dia menjadi makmum, maka si orang yang sholat sendirian mendapat pahala 27 karena ada makmum. Ya, posisinya dia ini ada di kanan, ya, posisinya ada di kanan. Datang lagi yang satu, posisinya ada di kiri, yang tengah-tengah kosongin, ya, tengah-tengah dikosongin. Ini imam, ini makmum di sini kosongin. Nah, posisinya dikosongin, nggak beda jauh antara dengan si imam posisinya, gitu, seperti itu. Nah, nanti ketika datang si makmum yang ketiga, kan mau jadi makmum tuh, maka yang ini mundur, yang ini mundur, jadi lurus, ya. Jadi kan tadi ini umpama saya di sini, ini jadi imam. Tahu-tahu ada saudara kita yang ngikuti jadi makmum, saya ditepak di sini. Nah, dia ada posisi di sini. Sedikit bedanya, barangkali di garis ini dia menjadi makmum. Datang lagi satu lagi, yang satu lagi nggak usah nepak lagi udah, karena di sini sudah ada yang tadi makmum, adanya di sini. Ya, nggak beda jauh. Tahu-tahu ada saudara kita menjadi makmum lagi, maka kita yang tadi di sini, dia kan ada di sini nih. Nih, nggak lurus di sini satu, yang satu kanan, satu kiri, ya. Kita nggak lurus, maka kita yang posisi ini, yang kanan mundur, luruskan nama yang ini nih, yang ketiga. Yang ini juga yang ada sebelah kiri, luruskan. Seperti itu. Itu merupakan adab ketika kita sholat mengikuti imam dan kita jamaah nyusul, ya, seperti itu. Nah, ketika kita sholat merupakan adab. Ketika kita berjamaah itu adabnya sawu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min tamamis sholah. Seorang imam ketika dia mengimami sholat itu disunahkan sebelum dia takbir, dia itu melihat ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau belum lurus, belum rapat, itu sunnahnya supaya merapatkan sapnya, merapatkan sapnya. Ya, disuruh rapatkan sapnya, baru mengucapkan as-sholatul jami'ah rahimakumullah. Seperti itu. As-sholatul jami'ah rahimakumullah. Mazhab Syafi'i yang kita gunakan di Indonesia, ketika sawu sufufakum fa inna tasawwuf sufuf min tamamis shalah, diperintahkan untuk meluruskan saf, itu yang lurus ininya, ya. Kakinya ketika berdiri itu yaitu dua kepal, ya. Apa sih kepala Indonesia? Nah, kira-kira kalau berdiri itu kita kira-kira bisa diri kita lah. Kalau dua kepal paling apa? Kita prediksi aja segini nih. Ini kira-kira paling dua kepal kita. Nggak boleh begini. Nah, ini udah lewat dari pundak kita. Nah, kalau dua kepal gini kan ini seukuran pundak kita. Jadi ukuran pundak kita, kalaupun lebar, ukuran pundak, jangan terlalu. Kan ada orang sholat begini nih. Nah, ini bisa berapa nih? Bisa 5 kepal kita. Jadi sunnah dari yang kita ikuti mazhab Syafi'i, ketika kita sholat berjamaah ataupun sendiri, itu berdirinya adalah yaitu lebarnya dua kepal kita. Nah, ketika kita sholat berjamaah, sholat Jumat, ini sholat orang yang tinggal. Ya, kita kan ketika datang ke masjid itu disunnahkan sholat qobliyah. Tahu-tahu sudah khotib sudah naik mimbar. Kita sholat qobliyah apa enggak? Jamaah sekalian, sholat qobliyah enggak kita? Enggak. Sedangkan sholat qobliyah Jumat itu penting. Bagaimana caranya supaya kita tetap dapat sunnah qobliyah Jumat? Caranya jamaah ketika khotib sudah naik mimbar, nggak usah sholat sunat, langsung duduk. Baca apa? Baca baqiyatus sholihah, baca tasbih sebanyak 3 kali. Itu pengganti daripada sholat sunnah qobliyah Jumat.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah sambil duduk. Itu sama pahalanya dengan orang mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Lain lagi kalau memang si khotib belum naik mimbar, ya sholat qobliyah Jumat yang utamanya. Tapi kalau sudah khotib naik mimbar, diganti dengan yang namanya baqiyatus sholihah, yaitu bacaan-bacaan yang baik, yang namanya tasbih. Barangkali dari apa yang saya sampaikan berkenaan dengan jamaah, adab cara berjamaah, silakan ada yang ingin disampaikan sebelum saya lanjut berkenaan dengan muraqabatul jum'ah. Mangga silakan. Ya apa? Ya. Ya. Baik. Iya, si ini udah naik mimbar. Ya, tadi saya sampaikan kalau si imam si khotib sudah naik mimbar, umpama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si khotib duduk. Nah kan muadzin tuh berkumandang tuh, ya itu jangan sholat qobliyah Pak, cukup duduk baca namanya baqiyatus sholihah. Itu pahalanya sama dengan sholat sunnah qobliyah Jumat, ya. Sama itu, jadi diganti, ya. Jadi diganti dengan bacaan tasbih, ya. Dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk mendengarkan ceramahnya si khotib itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat zuhur. Ya, jangan seperti ini. Sholat Jumatnya juga belum mulai, sholatnya juga belum mulai, udah nyantai aja dulu, rokok dulu di serambi, ya. Atau di luar karena sholat Jumatnya belum mulai. Padahal yang namanya rangkaian Jumatan itu ketika khotib sudah naik mimbar itu sudah bagian daripada sholat Jumat, ditambah dengan sholat Jumatnya sebanyak 2 rakaat. Jadi kalau si khotib sudah assalamualaikum, kita datang terlambat, duduk langsung baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Sama itu pahalanya dengan sholat qobliyah Jumat. Silakan mangga Bapak. Ini masalah makmum ya. Kita kan kalau kita paham lah di belakang imam itu orang yang paling enggak pakainya rapi, ya. Dan menguasai, yang menguasai daripada tata cara imam. Yang saya perhatikan di sini kalau ada tamu udah pakaiannya juga kaos masih pendek ya. Ini masih kelihatan kadang-kadang itu nggak mau pergi di situ-situ dulu. Jadi ini komat dia udah berdiri bagus soal itu ya. Tapi maksud saya yang semacam itu kira-kira ngajinya di mana gitu loh. Kalau memang dia seorang tamu, saya juga seorang tamu, kita sering imam di sini ya. Kita tahu diri lah. Kita sebelah kiri atau kanan. Di belakang imam itu orang mana? Iya. Termasuk orang-orang jauh lah juga. Jauh lah itu guru saya. Dia nggak mau jadi imam, kamu aja wani imam. Gitu. Kalau untuk doa boleh gitu kan. Itu namanya adab barangkali. Ini ada Pak Kasro tahu lah. Kalau ada sekarang udah nongol lagi ya kemarin udah pakai kaos doa. Selalu imam. Takutnya ada kebatalan dulu. Kalau kita paham. Kayaknya kurang pantas lah orang pakai kaos ke depan. Iya. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, ada beberapa adab ketika seseorang itu menjadi imam. Yang pertama ahsanuhumul qiraah, orang yang paling bagus bacaannya yang pertama. Ya. Jadi kalau yang di sini nih, yang ketika di sini yang bisa menggantikan si imam itu yang pertama orang yang bagus bacaannya. Yang kedua itu orang itu yaitu ahsanu sinni, orang yang lebih tua. Ya, lebih
lebih tua. Ya menurut kita sini kita bisa ngelihat lah orang yang lebih tua terus bacaan Qur'annya bagus, itu dia berhak di sini nih. Di posisi nanti kalau ngatain si imam batal. Ya. Tuh yang itu. Yang ketiga, wa asanul mukim, orang yang lebih dulu tinggal di kampung itu. Ya, ini orang yang lebih dulu tinggal di kampung itu. Ya, kalau saya kan walaupun saya tamu posisi di sini udah seperti bagian dari orang kampung sini gitu loh Pak. Kalau saya, nah ketika kita namu dimanapun, umpama saya namu dimanapun, itu usahakan si imam itu asli orang yang tinggal di situ. Ya, lain lagi kalau memang ada imam khusus, walaupun dia tamu umpama anak PTIQ atau anak mana, memang khusus imam ya nggak apa-apa, kita jadi makmum. Ya, tapi kalau kita tamu, bacaan Quran kita bagus, kita usianya juga sudah cukup, barangkali sudah tua juga, tapi kita posisi tamu, tetap kita mengutamakan orang yang asli, orang yang tinggal di situ, yang lebih lama. Ya, ini adabnya, adab. Jangan merasa tokoh di kampungnya sendiri, tahu-tahu sholat umpama di Kerawang. Biasa di kampung jadi imam, tahu-tahu dia nyelonong jadi imam. Ya langsung tahu-tahu di depan jadi imam. Ini namanya ketika mengimami tidak berakhlak. Karena yang lebih utama mengimami itu adalah orang yang tinggal di situ sudah lama. Ya. Ketika seseorang itu menjadi imam, itu menutup aurat itu bagus. Ya, tapi belum bagian daripada akhlak, belum bagian daripada adab. Seseorang laki-laki itu auratnya baina rukbah wa surrah, antara pusar ama dengkul nih. Kalau dia pusarnya sudah ketutup, dengkulnya sudah ketutup, pakai kaos kutang boleh sholat. Itu nutup aurat. Walau dengkulnya pakai celana umpama segini nih, boleh sholat. Tapi itu nggak beradab, iya. Cuman sebatas hanya menutup aurat, ya. Yang bagus ketika kita menghadap seseorang pun pakaian kita rapi, bagus. Apalagi mau kita ibadah, ya. Tradisi kita di sini biasanya orang kalau sholat pakainya baju koko. Tradisi kita orang kalau sholat di sini pakainya sarung, pakainya gamis, ya ikutin tradisi itu, gitu loh. Nah orang yang pakaiannya pakai baju lengan pendek, bajunya ada bacaannya, yang seharusnya orang itu ketika alaihim waladdallin amin, kan dia mendengarkan bacaan si imam, karena di depannya ada bacaan semen 3 roda. Kebaca nggak kita? Kebaca. Nggak usah dah. Saya pribadi itu niat orang di depan saya di belakang. Pas saya tengok ada bacaannya itu. Iya. Umpama SMP 13, saya baca itu. Nah kira-kira saya dengarkan bacaan imam nggak? Ya kebagi. Ya. Kira-kira yang dosa kita yang di belakangnya, apa orang yang pakai kaos yang ini? Yang mengganggu kekhusyuan orang sholat, ya pakai kaosnya, iya. Ya kalau memang kita lagi di perjalanan, umpama kita pulang kerja, pakaian kita seperti itu, walaupun itu saf depan adalah kosong, silakan orang yang lebih rapi. Kita mau cukup karena pakaian kita pakai kaos, lengan pendek, apalagi ada bacaannya, sholatlah di belakang. Jangan saya mengambil sop paling depan, karena sop yang paling depan itu akan mendapat pahala bagaikan pahalanya unta, tapi pakaiannya mengganggu orang yang di belakang. Ini perlu kita jaga ya. Kita jaga akhlak kita ketika kita beribadah, ketika kita bermasyarakat. Karena segala sesuatu itu, tiap lingkungan, tiap suasana itu semuanya ada tradisi, ada akhlak yang harus kita jaga, seperti itu. Jadi bagi saudaraku yang biasa sholat berjamaah istiqomah, gunakanlah pakaian yang terbaik. Kalau pakaian kita nggak terbaik, kita istiqomah jamaah, mohon sholatnya jangan di saf-saf yang di
di depan ya, karena nanti mengganggu saudara kita yang berada di saf kedua seperti itu. Barangkali ada lagi dari apa yang saya sampaikan, silakan. Gini Pak, saya ya sebetulnya sih udah dibahas minggu yang lalu ya, tapi kayaknya belum efektif gitu, dalam artian belum bisa dicerna ke seluruh jamaah. Ini bicara masalah sebagai seorang makmum ya. Jadi dalam hal sholat itu kita tahu ya, kalau rakaat kedua dan ketiga keempat biasanya ya untuk pembacaan surat Al-Fatihah biasanya cukup kita sendiri yang dengar ya. Tapi ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini masih kedengaran menyebar gitu. Ini sangat mengganggu bagi kita, kehusuan kita juga. Karena saya sendiri karena terlalu dekat, kita dengar sangat jelas banget. Kita terganggu. Bahkan imam ngadu ke saya juga, karena ada 2 imam tuh sangat terganggu. Ini mohon diperjelas. Jadi ya bagaimana ya istilahnya tuh adabnya lah gitu. Yang jelas kita secara umum tuh sebenarnya udah tahu kalau kita tuh kalau namanya Al-Fatihah untuk apa yang jelas pertama kedua misalnya atau subuh itu pasti imam kan gitu. Tapi kalau untuk zuhur, asar, maghrib itu kan ada sir yang apa ya pelan. Nah itu maksud saya jangan sampai suaranya, intonasinya tuh terlalu kenceng gitu kan, sangat mengganggu gitu. Secara itu tolong dijelas. Menurut sini ini jangankan kiri kanan. Kalau kiri kanan kita baca kiri kanan, kita dengar kiri. Bangsa 5-6 jamaah atau ke kiri kanan itu kedengeran. Belakangan ini ada. Segenapnya mas kalian yang saya muliakan, memang ibadah itu, sholat itu merupakan ibadah yang pertama nanti akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca sesuatu, umpama baca tasbih, baca Al-Fatihah, ketika kita baca cukup kita yang dengar sendiri ya. Umpama selesai si imam baca waladdallin amin, kalau ada kesempatan kita disunahkan untuk baca Al-Fatihah. Kalau tidak ada kesempatan cukup mendengarkan bacaan si imam surah berikutnya. Nah kalau kita mau baca Al-Fatihah pelan-pelan ya, jangan sampai sebelah kita dengar ya, karena kalau sebelah kita dengar mengganggu kehusyuan saudara kita, itu merupakan bagian daripada tidak menjaga akhlak dan adab sholat berjamaah. Barangkali nanti kalau ada saudara-saudara kita, kalau ada yang seperti itu, barangkali beliau belum paham ya, belum paham. Tapi mudah-mudahan mendengar suara ini, ketika dia membaca surah Al-Fatihah, usahakan pelan, syukur-syukur di hatinya. Kalau di hatinya nggak bisa khusyuk, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kuping kita sendiri yang dengar. Jangan sampai sebelah kanan kita dengar, sebelah kiri kita dengar. Apalagi sampai 2 orang, 3 orang dengar. Itu mengganggu kehusyuan sholat kita ya. Jadi bukan Fatihah aja, semuanya. Termasuk sama Allah, misalnya itu hampir sama dengan Nah, kita merasa terganggu. Semua. Memang ada di mana-mana masjid kalau jamaahnya banyak itu, umpama kayak Istiqlal, itu ada yang Sami Allahu liman hamidah. Iya. Nah itu mungkin barangkali si imam kurang keras, itu ada yang ngikutin Sami Rabbana lakal ham, itu hanya seseorang ya, bukan keseluruhan. Nah kalau ada seperti itu, usahakan mohon maaf, cukup Sami Allah liman hamidah, kita ngikut, cuman yang dengar kuping kita, jangan sampai dengar sebelah kita. Atau kita baca Rabbil firli warhamni
wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cukup kita aja yang dengar, jangan sampai sebelah kita dengar. Nanti itu akan mengganggu kekhusyuan saudara kita di dalam sholat. Nanti kalau ada saudara kita seperti itu, mudah-mudahan dengan dia mendengar kajian kita pada malam hari ini, sholatnya bisa berubah. Dan juga nanti kalau sholat seperti itu, nanti kalau masih seperti itu nanti diajak ngomong pelan-pelan. Ya namanya orang nggak tahu, ya barangkali nggak tahu, kita ajak ngomong pelan-pelan, Mas. Mohon nanti kalau bacaan takbiratul ihramnya, baca tasbihnya, mohon pelan-pelan. Jangan sampai saudara kita dengar sebelahnya, kesian. Jadi seharusnya dia sholat khusyuk, jadi terganggu bacaan sampean. Ya kita ajak ngomong pelan-pelan, ya seperti itu. Ini memang bagian barangkali nggak tahu, karena memang dia tradisinya supaya dia khusyuk, dia baca seperti itu. Silakan baca seperti itu. Kalau di rumah sendiri, ya untuk menghusyukkan jangan sampai lupa dibaca seperti itu boleh, tapi di rumah sendiri. Tapi kalau jamaah, bacalah dengan bacaan sir yang dengar hanya diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Lanjut kaji kita. Wa husnul muraqabah lisaati syarifah fi jamil yaum ay yaumil jum'ati fa'asaka anta tadruku wa anta khasyiulillah ilaihi biqalbika. Yaitu hendaknya ketika di hari Jumat kita berusaha untuk menghadirkan diri kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi kalau sholat kayak tadi jamaah tadi itu mengganggu, berarti sholat kita sudah bagian tidak menghusyukkan saudara kita. Inginnya kita sholat khusyuk, orang sebelah kita pun bagian daripada sholat yang khusyuk, ya. Jadi khusyuknya kita dan mudah-mudahan juga menjadi khusyuknya orang lain. Apalagi saat itu adalah hari Jumat. Mutadarriun al-mukhlisud du'a, yaitu ikhlas, merendahkan diri, ikhlas ketika membaca doa. Seorang imam ketika baca doa itu Pak, jangan terlalu panjang, ya. Kan ada orang kan yang aminnya amin benar, amin, terimalah ya Allah. Ada yang amin kesel. Ada orang kesel ya, udah robana 3 kali robana, masih robana lagi, kata yang amin belakang amin, padahal aminnya disuruh berhenti, ya. Intinya doa Pak, jamaah sekalian, yang pertama memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga mohon ampun, bisa rabbighfirli wa liwalidayya atau rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, yang keempat itu baru doa tuh. Doa kita tuh mau minta rezeki, mau minta panjang umur, mau minta sehat, terserah. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu. Jangan terlalu panjang. Ya. Ngelihat juga jamaah. Kalau jamaah kita ngimamin nih, umpama saya doa begini nih. Tahu-tahu ada saudara kita yang tadi tangannya begini nih, dilepas ditaruh di pahanya. Berarti kita tuh seorang imam, seorang yang mimpin doa kudu tahu, wah jamaah saya berarti sudah capek. Ya udah, Robbana atina fid dunya hasanah. Jangan ada saudara kita tadi ngangkat tangan, tahu-tahu tangannya turun, kita nambahin doa lagi. Ya, cukup udah kalau ada saudara kita tangannya turun, cukup Robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Doa itu enggak usah panjang-panjang, Pak. Yang terpenting adalah menghadirkan hati. Iya. Karena yang terpenting itu menghadirkan hati. Iya. Doa itu panjang, tapi kalau hatinya nggak hadir, buat apa kita berdoa panjang-panjang? Yang terpenting kita hadir. Jangan kita minta rezeki, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an mubarakah. Ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki yang luas barokah. Doanya di masjid di sini, tapi pikirannya di toko. Itu ada yang kayak gitu. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya nggak hadir. Ya, kalau hatinya hadir, Robba Allahumma inna nas'aluka, ya Allah berikan kepada kami rezeki. Kita ingat, ya Allah kami mohon rezeki. Kita ingat kepada Allah, minta rezeki. Ya, kita sering nggak tuh kalau doa, kalau kita sholat itu hati diri kita di masjid, tapi hati kita di proyek, hati kita di pasar. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, imam pun kayak gitu. Walaupun bacaannya bagus, hafalannya bagus, bacaan Qurannya bagus, tapi lihat di belakang kita, oh banyak orang-orang tua yang usianya sudah 60 tahun lebih. Jangan baca surah Yasin, ya, baca 15 ayat. Orang tua kita kan dirinya, kakinya juga sudah kesemutan, kakinya udah campur dengan asam urat, yang nggak boleh dari lama-lama. Akhirnya yang awal sholatnya khusyuk, dengarkan bacaan Al-Qurannya bagus, tapi ujung-ujungnya kapan ini selesainya ya? Kapan selesainya ini? Jadi nggak khusyuk. Ya, yang terbaik itu yaitu awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Nah, kalau kita ngimami jadi imam. Ketika kita ruku itu bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tumaninanya ukuran 3 kali. Ya, kalau kita sholat sendiri baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, mau 10 kali, mau 15 kali silakan. Ya, tapi ukuran tumaninahnya adalah baca tasbih itu 3 kali, jangan lebih dari itu atau kurang. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allah liman hamidah. Orang tua kita belum sampai dia ruku, kita sudah diri. Ini namanya tidak tumanina. Nah, ukuran tumanina ketika itidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu ukuran tumaninahnya. Ya. Kalau kita sendiri, seandainya kita mau baca pelan, ya boleh, karena kita sholat sendirian. Tapi umumnya kita itu kalau sholat sendirian biasanya lebih lama apa lebih cepat? Lebih lama apa lebih cepat? Umumnya kita biasanya kalau sendirian itu lebih cepat. Kalau di masjid yang dibaca surat Al-A'la, sabisma rabbikal a'la, tapi kalau di rumah yang kita baca biasanya surat Al-Ikhlas. Itu kita. Ya, seperti itu. Jadi ukuran tumanina adalah bacaan tasbih itu 3 kali. Ya, subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Itu ukuran tumanina udah. Jadi si imam baca tumanina, si makmum pun ngikuti, walaupun si makmum tidak baca 3 kali, tapi ukuran sholatnya sudah bagian daripada tumanina, sholat yang tenang seperti itu. Jadi seperti itu. Itu akan menghadirkan khusyuk, hudurul qalbi, akan mendatangkan kehusyuan hati. Kalau lebih dari itu, sholat berjamaah kita ini hati kita bisa tidak fokus di dalam sholat. Begitu juga di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Saudara jamaah sekalian yang saya muliakan, barangkali dari apa yang saya sampaikan mengenai hadirnya hati ketika kita berdoa, ketika kita sholat, barangkali ada yang ingin sampaikan, silakan.
Ya silakan. Yang pertama Kak, misalkan kita kan lihat ada orang tuh minta ya ada imam dan umum, tapi kiblatnya salah nih Kak. Pada saat kita datang, itu boleh nggak Kak kita pada saat di sholat diperbaiki dari kita sendiri atau gimana? Menunggu dia selesai dulu atau kiblatnya? Ya pada saat dia lagi sholat. Iya. Berarti sholat kiblatnya salah. Boleh diperbaiki. Kalau kita ketika dia menjadi imam, kalau di sini kan memang sejadahnya sudah disetting kayak seperti ini. Kita yakinlah bahwa sejadah kita ini sudah menghadap kiblat. Nah, lain lagi kalau sejadahnya umpama nggak lurus ya ketika kita mengimami ya kita luruskan. Ya kan kalau kita sudah ngikuti sejadah ya insya Allah sudah menghadap kiblat. Karena keyakinan kita kan memang kiblat itu biasa kan dipasang kompas ya. Tapi kalau kita kan memang sudah yakin ini sudah menghadap kiblat, kita harus innallaha inda dzanni abdi bi. Allah itu bersama prasangkaan baik hambanya ya. Kalau kita ini yakin ini sudah menghadap kiblat, ya udah kita yakini. Ya, kita yakini ini menghadap kiblat ya. Kan kita juga sering ya, kita di mana sholat padahal kiblatnya madhab sana ya. Tapi kita rasa kita emang itu utara. Kita sering nggak sholat kayak gitu? Iya, ya orang situ meyakini bahwa arah sana menurut rasa kita itu utara, tapi rasa dia sendiri itu adalah arah barat kiblat. Itu banyak kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh dah Pak. Saya kan di Gandul tuh, arah kiblatnya seperti kita ke sana. Nah saya di sholat di komplek Grand Matoa itu tempatnya menghadap ke utara rasanya, tapi saya ikutin. Kenapa saya ikuti? Karena memang mereka berkeyakinan itu sudah sesuai dengan kompas. Cuman keyakinan kita yang kurang. Ya, memang hati itu nggak bisa dibohongi ya. Iya. Lain lagi memang kalau kita nggak tahu arah. Ya, kita nggak tahu arah. Ya udah ngikutin petunjuk hati. Tapi kalau udah tradisinya lingkungannya seperti itu, masang kiblatnya umpama miring, ya kita ikutin. Ya, umpama di sini Pak. Kiblatnya nggak lurus seperti masjidnya, tapi rada miring. Ada nggak masjid yang? Ada. Iya, ini karpetnya dimiringin ke sana. Ada nggak? Ya udah kita ngikutin. Memang kondisinya masjid seperti itu, memang tradisinya seperti itu. Ya udah kita ikutin seperti itu. Jangan saya emang rasanya nggak yakin. Saya sebagai imam saya lurusin. Karena kita posisinya tamu. Iya, ikutilah. Arah kiblat itu di mana tempat dan sesuai dengan keyakinan lingkungan itu. Nah, kalau ada arah kiblat, umpama ada arah kiblat atau petunjuk kiblat. Nah, ketika kita mau merubah ke jamaah para jamaah sekalian, kebetulan saya ini bawa kompas. Ini kompas kami menunjukkan ke sana. Kita geser sedikit ya jamaah ya. Kita ngomong dulu ya. Ini karena arahnya rada miring ya. Sejadah kita rada menghadap ke barat. Miring sedikit ya jamaah ya. Karena ini saya kebetulan bawa kompas. Jadi kita bermusyawarah dulu supaya jangan ada prasangkaan yang nggak baik dari jamaah sholat kita. Itulah bagian daripada akhlak ketika kita sholat. Seperti itu. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan. Imam berdoa tetapi kurang wakafnya itu, jadi kita mau ngaminin itu nggak pas pada ini apa itu doanya kalimat yang dibaca iya, jadi seolah-olah itu nggak ada batasan apa tuh doa yang sama doa yang lainnya itu iya. Itu bagaimana jadi segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, ketika seseorang itu membaca doa itu adalah afsahuhum biddodi, orang yang paling fasih mengucapkan lafaz-lafaz kata bahasa Arab. Itu yang terpenting. Syukur-syukur si imam itu ketika dia baca doa dia ngerti artinya. Ya kayak kita Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami bermohon kepadamu selamatkan kami di dalam agama.
wa afiatan fil jasad. Ya Allah sehatkan badan kami. Nah kita ngaminnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiatan fil jasad, amin. Ya, jangan wa afiatan diberhenti. Nah berhentinya sesuai komanya gitu, wa afiatan fil jasad, koma, wa ziyadatan fil ilmi, koma, wa barakatan fi rizki, koma. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami di dalam rezeki. Jadi kita jadi si imam itu baca doa usahakan doanya yang jelas. Yang kedua si imam itu ketika dia berhenti sesuai dengan titik atau komanya, jangan Allahumma inna nas'aluka berhenti. Iya, yang baik Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tuh kita berhenti, koma, wa afiatan fil jasad, koma, wa ziyadatan fil ilmi, koma. Ya, seperti itu. Jadi seorang imam, seorang yang sering mengimami, usahakan ketika doa seorang imam itu harus memahami arti bacaan doanya. Yang kedua, harus tahu posisi di mana dia harus berhenti, seperti itu. Yang ketiga, ketika dia memimpin doa, usahakan doanya itu jangan terlalu panjang-panjang, seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya kaji kita pada malam hari ini. Pelan-pelan kita bahas mengenai kebiasaan kita, tradisi kita di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan semakin usia kita bertambah juga wawasan kita, bertambah juga ilmu kita, dan mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita, dengan segala hilaf kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.